Fleksibilitas atau kelenturan adalah salah satu komponen penting yang harus dimiliki oleh tubuh setiap orang. Karena terlihat mudah, gerakan-gerakan kelenturan sering disepelekan. Padahal, ketika diuji cobakan, tidak semua orang bisa melakukannya. Saat ini, tes fleksibilitas bahkan sudah termasuk dalam indikator untuk menentukan tingkat kebugaran tubuh seseorang. Lalu, apa yang menjadikan fleksibilitas itu penting bagi tubuh? Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Dan bagaimana langkah-langkah yang dapat dipelajari untuk melatih fleksibilitas tubuh? Suatu kontraksi otot akan menghasilkan gerakan pada tubuh. Namun, perlu dipahami bahwa tubuh memiliki batasan kisaran suatu gerakan. Batasan gerak tubuh dijaga untuk tetap normal dengan bantuan serangkaian persendian yang mengikat berkas otot dan kerja reseptor saraf pada otot skeletal. Kisaran gerak tubuh ini biasa dikenal sebagai fleksibilitas. Fleksibilitas biasa juga didefinisikan sebagai kapasitas fungsional sendi untuk bergerak melalui berbagai gerakan atau gerak tubuh hingga jangkauan penuh. Berdasarkan prinsip fisiologi dan fisika kinetik, fleksibilitas atau kelenturan sendi merupakan suatu gerak maksimal yang dapat dilakukan oleh persendian yang meliputi hubungan antara bentuk persendian, otot tendon, dan ligamen sekeliling persendian. Jika dinilai dari kemampuan tubuh, fleksibilitas diterjemahkan sebagai kemampuan sendi untuk bergerak dengan full range of motion, mudah tanpa ada hambatan dan rasa sakit, sehingga fleksibilitas dapat dideskripsikan sebagai luas gerak sendi atau pergerakan luas gerak sendi di sekitar persendian. Fleksibilitas atau juga biasa disebut sebagai kelentukan adalah salah satu komponen fisik yang sangat penting dalam kaitannya dalam prestasi senam. Dalam bahasa Inggris, istilah flexibility sering juga dipersamakan dengan suppleness yang artinya adalah jarak kemungkinan gerak dari suatu persendian atau kelompok sendi. Artinya, seberapa besar jarak yang dicapai, semakin baik kelentukan dari sendi itu. Ilmuwan bidang keolahragaan juga menyatakan bahwa kelentukan atau fleksibilitas adalah keefektivitasan seseorang dalam penyelesaian dirinya untuk melakukan segala aktivitas tubuh dengan menggulurkan seluas-luasnya, terutama otot-otot ligamen di sekitar persendian. Jarak gerak ini dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, gerak pasif, yaitu seberapa jauh suatu anggota tubuh dapat digerakkan oleh kekuatan luar seperti pasangan atau tekanan tertentu. Kedua, jarak aktif, yaitu seberapa jauh anggota tubuh yang dapat digerakkan oleh kekuatan otot dirinya sendiri. Kelentukan adalah kualitas spesifik yang menyatakan bahwa seseorang bisa jadi fleksibel dalam salah satu persendiannya tetapi tidak dalam persendian yang lain. Begitu juga dalam hal perkembangannya, di mana satu persendian lebih cepat merespon pada latihan stretching daripada yang lainnya. Ilmuwan lain yang menggunakan definisi kelentukan menjelaskan bahwa fleksibilitas adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi secara maksimal sesuai dengan kemampuan geraknya. Dengan kelentukan yang baik akan mengurangi penggunaan tenaga yang berlebihan pada saat melakukan suatu gerakan. Literatur lain juga menyatakan bahwa
Fleksibilitas atau kelentukan merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan latihan-latihan dengan amplitudo gerakan yang besar atau luas. Dengan kata lain, kelentukan merupakan kemampuan pergelangan atau persendian untuk dapat melakukan gerakan-gerakan ke semua arah secara optimal. Kelentukan adalah kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerakan dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendiannya. Faktor utama yang menentukan kelentukan seseorang adalah bentuk sendi, elastisitas otot, dan ligamen. Kelentukan atau fleksibilitas penting untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, lebih-lebih lagi untuk seorang atlet suatu cabang olahraga yang menuntun keluasan gerak, diantaranya adalah senam, atletik, gulat, dan permainan. Seseorang yang lentuk atau fleksibel akan lebih mudah dan lincah melakukan suatu gerakan, dan dengan demikian akan lebih baik prestasinya di bidang olahraga. Fleksibilitas atau kelenturan tubuh berfungsi untuk mempermudah manusia melakukan berbagai gerakan melalui ruang gerak sendi secara maksimal. Dengan fleksibilitas tubuh yang baik, seseorang dapat dengan mudah melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mengalami cedera atau sakit di daerah tubuh tertentu. Selain memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, memiliki tubuh yang fleksibel dengan kualitas yang baik tentunya memiliki banyak manfaat lainnya. Beberapa manfaat yang didapatkan jika seseorang memiliki tubuh yang fleksibel adalah fleksibilitas yang baik membuat otot dan sendi menjadi lebih sehat, meningkatnya elastisitas otot dan jaringan ikat di sekitar sendi, dan memungkinkan kebebasan bergerak yang lebih besar dan kemampuan individu seseorang itu untuk dapat berprestasi dan berpartisipasi dalam berbagai jenis olahraga dan aktivitas yang sifatnya rekreasi. Yang kedua, tubuh yang fleksibel juga mampu mengurangi stres pada otot dan melepaskan tegangan berolahraga dikembangkan selama latihan. Yang ketiga, tubuh yang fleksibel membantu postur tubuh dengan mengimbangkan ketegangan otot-otot di seluruh tubuh. Postur tubuh yang tepat dapat meminimalkan stres dan memaksimalkan kekuatan gerakan secara bersamaan. Dan yang keempat, tubuh yang fleksibel mengurangi resiko cedera selama kegiatan olahraga dan sehari-hari karena otot lebih lentur. Kemampuan fleksibilitas atau gerak sendi ini berbeda di setiap persendian dan bergantung pada struktur anatomi di sekitarnya. Seberapa jauh sendi itu digunakan secara normal, ada tidaknya cedera, dan ketegangan otot serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi fleksibilitas. Fleksibilitas tubuh yang baik dapat memudahkan seseorang dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari serta mengurangi kemungkinan terjadinya cedera dan sakit pada area tertentu seperti pada punggung. Fleksibilitas yang kurang memadai kegiatan sehari-hari akan lebih sulit dilakukan. Secara molekuler, fleksibilitas seseorang dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu respon adaptif panjang otot akibat sintesis komponen seri elastin, khususnya protein titin intersel, dan penurunan sensitivitas reseptor otot atau kalium yang tidak ke ekstrasel. Fleksibilitas tubuh dapat dilatih sejak usia anak-anak hingga dewasa, dan dengan semakin bertambahnya umur, maka akan semakin berkurang tingkat fleksibilitas tubuh seseorang. Fleksibilitas ini dapat dilatih dengan melakukan gerakan-gerakan stretching tertentu secara rutin. Dengan latihan secara rutin, maka akan membuat ruang gerak sendi menjadi semakin luas. Ahli olahraga menyarankan seseorang yang ingin mendapatkan tubuh yang fleksibel adalah dengan melakukan latihan fleksibilitas setidaknya 4 kali seminggu dengan durasi 5 hingga 10 menit. Perlu diingat bahwa peregangan yang dilakukan tidak harus menimbulkan rasa sakit.
Fokusnya terletak pada otot. Saat otot merasa sedikit tegang, maka peregangan tersebut sudah cukup. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa fleksibilitas tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya umur, jenis kelamin, persendian atau jenis sendi, latihan fisik, kehamilan, dan jaringan lemak tubuh seseorang. Berdasarkan faktor umur, semakin bertambahnya umur maka akan semakin berkurang fleksibilitas tubuh. Hal ini seringkali terjadi karena dengan bertambahnya umur maka elastisitas jaringan ikat pada otot akan mengalami pemendekan. Oleh sebab itu, pada lansia biasanya rentan mengalami cedera akibat aktivitas fisik yang terlalu berat dan melibatkan banyak pergerakan sendi. Selanjutnya, jika dilihat melalui faktor jenis kelamin, pada umumnya wanita memiliki tubuh yang lebih fleksibel dibandingkan dengan laki-laki. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan variasi dan anatomi struktur sendi yang dimiliki. Fleksibilitas juga dapat dipengaruhi oleh jenis sendi di mana luas pergerakan sendi bersifat spesifik dan bervariasi bergantung jenis sendi dan individunya. Misalnya, untuk sendi tubuh bagian atas seperti bahu dan pinggul memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan tubuh bagian bawah seperti kaki. Tiap-tiap orang memiliki tingkat keluasan gerak sendi yang berbeda-beda. Selain itu, latihan fisik juga mampu mempengaruhi tingkat fleksibilitas tubuh. Seseorang yang rutin melakukan latihan fisik, terutama peregangan tubuh, tentunya akan memiliki fleksibilitas tubuh yang lebih baik, terutama bagi mereka penggiat olahraga yang mengutamakan kelenturan tubuh seperti yoga. Faktor lain yang mempengaruhi fleksibilitas adalah kehamilan. Selama kehamilan, sendi panggul dan ligamentum dalam keadaan relaksasi dan memiliki ruang yang dimiliki untuk bisa pergerakan sendi yang lebih besar. Hal ini terjadi karena selama kehamilan tubuh akan memproduksi hormon relaksin. Setelah kehamilan, produksi hormon ini akan menurun kembali dan ligamentum akan kembali tegang. Faktor lain yang dapat mempengaruhi fleksibilitas adalah jaringan lemak tubuh di sekitar sendi dan otot. Kelebihan jaringan lemak tubuh dapat meningkatkan tahanan pergerakan dan ditambah penghambatan keluasan gerak dari sendi karena kontak antara permukaan tubuh sehingga menurunkan fleksibilitas. Untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh tentunya harus melakukan latihan-latihan secara rutin. Jenis latihan yang dapat dilakukan adalah berupa pergerakan statis atau dinamis. Kedua jenis peregangan ini sebaiknya dilakukan setelah melakukan pemanasan dan suhu tubuh mulai meningkat. Kelentukan tubuh memiliki beberapa bentuk. Yang pertama disebut sebagai kelentukan umum, yaitu kelentukan yang menjelaskan kemampuan semua persendian atau pergelangan untuk melakukan gerakan-gerakan ke semua arah secara optimal dan dibutuhkan untuk banyak cabang olahraga. Yang kedua, kelentukan khusus adalah kemampuan yang dominan dibutuhkan dalam suatu cabang olahraga tertentu. Misalnya kelentukan akan pergelangan tangan dan bahu dalam permainan bola voli atau pergelangan tangan pada cabang olahraga hoki. Yang ketiga adalah kelentukan aktif, yaitu kelentukan di mana gerakan-gerakannya dilakukan sendiri seperti senam kalistenik atau gerakan-gerakan senam pergelangan yang biasa dilakukan dalam pemanasan. Yang keempat, kelentukan pasif adalah kelentukan di mana gerakan-gerakannya dilakukan dengan bantuan orang lain seperti senam atau stretching peregangan secara berulang-ulang. Yang kelima dikenal sebagai kelentukan dinamis adalah latihan kelentukan atau latihan fleksibilitas dengan menggerakkan persendian secara berulang-ulang. Yang keenam adalah fleksibilitas statis atau kelentukan statis adalah latihan kelentukan atau fleksibilitas dengan tidak melakukan pengulangan gerakan dalam waktu dan hitungan tertentu. Misalnya latihan peregangan pada waktu melakukan pemanasan.